so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah. Kenapa belum di sini belum nampil? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Surat Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang mengikuti petunjuk, Allah memberi petunjuk dan memberi ketakwaan kepada mereka. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Ayohal ikhwan wal akhwat, saudara-saudara sekalian, para jamaah pemirsa
siaran langsung Yayasan Muslim India Sumut, dan kemudian juga para jamaah yang bersama disupport oleh Masjid Gaudiya, Masjid Jami, dan Masjid Tajul Madras yang sudah menantikan dan menunggu acara tausiah atau kajian online ini kita langsungkan. Saya juga menyapa seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat Muslim dan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia yang mungkin mendengarkan broadcast dari kajian online, live streaming melalui siaran Facebook Yayasan Muslim India Selatan, Sumatera Utara. Alhamdulillah, ini merupakan kajian online perdana ini. Jadi apapun ceritanya, ini tampilan saya tidak seperti di tempat-tempat yang lain, ya. Ini tampilan saya, ini aslinya ini. Kalau hitamnya hitam aslinya ini sudah. Jadi mudah-mudahan kajian kita adalah kajian tazkiyatun nafs, kajian mensucikan jiwa. Ada beberapa pola yang patut kita pahami. Pertama, bagi siapa saja yang mendengarkan kajian ini, saya membenarkan untuk bisa bertanya, ya. Bertanya kepada saya apa materi yang kita bahas, tentu saja secara khusus, atau juga masalah-masalah umum yang berkembang di luar, khususnya dengan kaitan keagamaan kita Islam, insya Allah. Tentu saja pertanyaan ini tidak bisa disampaikan melalui online, tapi melalui komentar di channel atau di akun Facebook Yayasan Muslim India Sumut, ya. Nanti bisa, atau yang sudah menyaksikannya sudah tahu itu. Tinggal mengetikkan di kolom komentar. Nanti apa yang diketikkan itu insya Allah akan bisa saya lihat secara langsung, dan saya bisa akan memotong pengajian ini dengan tentu saja memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada saya, dan insya Allah akan kita diskusikan bersama. Pertama, kita minta kepada Allah, berdoa dan tidak boleh putus berdoa untuk menguatkan takwa kita, dan bermohon agar Allah mempercepat atau mengangkat wabah yang tengah menggejala, yang saya khawatir kalau ini lebih lama, karena kita tidak cukup kuat ini. Saya tidak sedang bicara kekuatan ekonomi, saya tidak sedang bicara kekuatan politik, karena itu bukan spesifikasi saya. Yang saya maksud dengan tidak cukup kuat ini adalah kekuatan akidah, kekuatan keyakinan kepada agama, kekuatan takwa kita. Ini tidak cukup kuat ini. Kenapa? Karena Masya Allah, sekarang saya memperhatikan masjid-masjid sudah mulai, atau bahkan tidak sedikit yang bahkan di Sumatera Utara, khususnya di Medan, yang tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat, yang tutup melaksanakan kegiatan ibadah sholat. Bahkan sudah ada badan kenaziran masjid yang memutuskan tidak akan melaksanakan sholat tarawih pada Ramadan tahun ini, dan tidak melaksanakan kegiatan majelis ta'lim. Apa masalahnya? Jawabannya kita sepakat, kita sama tahu bahwa persoalan yang dibahas atau yang menjadi catatan adalah karena wabah COVID-19. Ya, ini yang saya bilang, saya cemaskan belakangan. Kenapa? Karena fakta di luaran tidak menunjukkan adanya kecemasan dan ketakutan. Masyarakat di Medan, walaupun ada penurunan aktivitas, kalau saya perhatikan sekitar 30% adalah. Tapi faktanya, kegiatan-kegiatan malam, jajan-jajan dan sebagainya, kerumunan-kerumunan, itu masih saya lihat. Ya. Artinya, ini dari satu sisi, baiklah tuntutan perut, kalau boleh kita bilang. Tapi di sisi lain, ada orang yang ketika bicara tuntutan perut, dia tidak bisa memenuhinya. Apa yang dia lakukan? Akhirnya dia melakukan kegiatan asusila. Apa bentuknya? Tidak bermoral, dalam bentuk misalnya begal dan macam-macam. Kejahatan-kejahatan, kriminalitas yang mulai meninggi. Itu mereka yang memang sudah cenderung punya penyakit. Bagaimana dengan mereka yang selama ini ke masjid, kemudian tidak ke masjid, terhalangi ke masjid? Oke lah, baiklah, 1-2 hari mungkin mereka akan kena memiliki kebiasaan, mereka akan ibadah dan sebagainya. Itu yang saya bilang tadi, kalau ini berkepanjangan, ini bisa menggerus moralitas kita, bisa menggerus keyakinan kita. Ini juga harus menjadi perhatian para pemuka agama, para badan kenaziran masjid, tokoh-tokoh agama, para asatiz, para ulama, untuk kemudian, kalau saya mengatakan harus ada plan. Plan apa? Jikapun akhirnya di satu daerah memang sudah sampai pada tingkat tidak boleh ke masjid,
Apa yang kira-kira harus kita lakukan agar umat di rumah mereka kita dampingi asupan ruhiyah mereka. Moralitas mereka tetap terjaga, ibadah mereka tetap bagus. Karena terus terang, fakta bahwa siapa yang paling banyak lebih dahulu mematuhi, kalau boleh dikatakan demikian, untuk ikut serta dalam kegiatan pencegahan COVID-19, ini adalah agama. Gereja, wihara, masjid, kuil, itu semuanya sudah sepakat, oke, kita tidak lagi melakukan kegiatan yang sifatnya bisa membahayakan. Membahayakan apa? Jiwa. Karena apapun hizbun nafs, ya, menjaga nafsu atau jiwa kita itu menjadi sasaran penjagaan agama yang paling utama, ya. Jadi artinya pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap diri itulah adanya ajaran atau syariat agama ini. Makanya saya mengajak kepada kita semua insyaallah untuk marilah, ya, kita melakukan aktivitas kegiatan peningkatan ruhiyah. Karena terus terang, kalau sekarang bicara wabah, tidak ada obat. Kita kan kalau wabah, ada orang sakit, kita butuh apa? Kita butuh sembuh. Kalau butuh sembuh, kita harus cari apa? Cari obat. Obatnya belum ada. Sementara kita mau sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Allah yang menyembuhkan. Allah bisa nggak sembuhkan tanpa ada obat? Obat ini sebenarnya adalah wilayah ikhtiariyah, wilayah upaya. Kalau ternyata upaya tidak ada, artinya dalam bentuk tablet, kapsul, vaksin, dan macam-macam itu nggak ada, maka kita harus pergi kepada Allah. Pergi kepada Allah apa? Ini bahagian dari ikhtiar kita. Ikhtiar apa? Pulang kepada Dia. Mau ngapain? Minta sama Dia, ya Allah, angkat ini. Ya Allah, tolonglah hentikan ini. Ya Allah, ampuni kami. Karena terus terang, kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk berikhtiar dengan adanya obat, kita harus berikhtiar untuk pulang kepada Allah. Tapi syarat pulang itu yang harus kita penuhi. Apa syarat pulang kepada Allah? Pertama, kita harus taubat sama Dia. Kita harus akui bahwa kita memiliki ketidakbenaran, kita memiliki kekurang ajaran, kita memiliki ketidaktahuan, kelemahan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, dan sebagainya itu. Kita harus akui itu dulu. Karena terus terang Allah tidak mungkin akan memberikan obatnya atau penyembuhnya atau menjadikan wabah ini diangkat kalau kita masih lantam. Kita masih kurang ajar. Kita masih sombong. Allah, ngapainlah dekat sama Allah? Ngapainlah tunduk sama Allah? Ngapainlah? Atau kemudian ada lagi yang mengatakan seperti contoh ini. Ini saya bilang nih bahasa ateisme. Kemarin kabarnya ada peristiwa dentuman yang luar biasa terjadi pada malam hari menjelang atau dini hari di daerah kawasan Jakarta dan beberapa kawasan di sekitarnya yang misterius. Tidak tahu apa. Apakah itu ledakan gunung berapi yang memang malam itu ada peristiwa ledakan atau tidak. Lantas kemudian ada ahli yang mengatakan ketika ledakan gunung berapi yang terjadi malam itu, ada 6 gunung berapi erupsi malam itu, 2 di Jawa, 1 di Kalimantan, 1 di Sumatera, 2 di Maluku, saya khilaf 1 lagi, atau ada 3 di daerah Jawa, 1 lagi di Selat Sunda, yaitu anak Gunung Krakatau, dia meledak. Apa yang dibilang oleh seorang pengamat, itu cuma kebetulan. Kata-kata kebetulan ini menunjukkan masih lantam ini orang. Ini masih kurang ajar ini masih nggak benar ini. Kenapa? Ini kelas keberimanan. Kenapa? Kita sedang dalam masalah loh mas. Kita sedang dalam peristiwa di mana kita sedang mengalami ketidakberdayaan. Tren orang yang terserang COVID-19 per hari sekarang sudah di atas ratusan. Nggak bicara lagi per orang, puluhan. Sudah 300-an, sudah 200-an. Saya nggak tahu hari ini sudah berapa. Kematian sudah di atas 300-an. Terus kita masih biasanya menanggapi ini semua. Terus kita bilang bahwa social distancing. Harus ada jaga jarak, physical distance. Harus ada jarak fisik. Tapi faktanya ada pejabat publik, ada orang yang seharusnya kita jadikan contoh, malah membangun crowding, kerumunan. Ini yang saya lihat, kalau begini ceritanya, ini bahaya kita. Di mana bahayanya? Allah tidak akan angkat ini penyakit dari kita. Nah, jemaah yang mulia, para pemirsa sekalian, saya kembali mengingatkan kepada kita semua, ya, apa yang saya ingatkan,
Salah satunya, kalau ada yang antum kasih komentar sama saya, atau ada yang mau ditanya, silahkan berkomentar di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya respon langsung, sepanjang insya Allah lebih kurang 1 jam ke depan, kita melakukan diskusi ini. Ya, dan kajian kita di sini adalah kajian mensucikan jiwa, atau tazkiyatun nafs. Ini saya ambil dari merupakan bedah buku Dr. Anas Ahmad Karzun. Ya, ini merupakan disertasi beliau yang sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia, yang judul Arabnya Minhajul Islam fi Tazkiyatun Nafs. Apa sistem Islam dalam urusan Tazkiyatun Nafs? Jamaah yang mulia, baik, kita pelajari pelan-pelan nih. Kenapa? Tadi saya mengatakan bagaimana cara ngambil obat? Bukan obat. Penyembuhan, kita pulang. Tidak ada obat dijual. Allah tetap menjadikan ikhtiar kita pulang kepada Dia, itu adalah langkah penyembuhan. Allah tetap jadikan itu. Jadi, apa bentuk ikhtiar pulang itu? Salat. Apa bentuk ikhtiar pulang itu? Puasa. Itu kalau dalam bentuk ibadah-ibadah mahdhah. Tapi, apa yang secara ruhiyah harus saya lakukan untuk akhirnya saya pulang kepada Allah, saya jalan kepada Allah? Jawabannya, taubat. Itu yang sudah saya sampaikan. Taubat. Ini pintu pertama yang harus kita masuki. Nah, kalau pakai bahasa Medannya, nggak usah lagi belaga. Nggak usah lagi menganggap aku orang bersih, aku orang nggak pernah berdosa, aku, bahasa ini rendahkan atau habisi dan kita pulang kepada Allah. Apa yang kita lakukan? Taubah, inabah, ya. Apalagi istighfar yang harus kita perbanyak. Kenapa? Nggak mungkin Allah turunkan wabah ini kalau karena Allah sedang tidak suka sama kita tanpa sebab. Kenapa diturunkan azab ini ya Allah? Enggak suka aja aku sama orang itu. Enggak ada itu. Karena kalau kita pulang kepada surat Al-Anfal ayat 25, Allah mengatakan, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu syadidul iqab. Kata syadidul iqab ini menunjukkan bahwa ada hukuman. Jadi syadidul iqab, sadis hukumannya, kejam hukumannya, nggak peduli dengan siapapun kita yang terkena hukuman, itu yang terjadi. Kalau sudah dikatakan syadidul iqab, otomatis yang kena hukuman siapa? Lihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bicara apa? Ada bencana, azab, musibah yang akan menimpa, dan tidak hanya menimpa orang-orang zalim kalian saja. Siapa orang zalim? Orang zalim tidak ditandai dari apa agamanya. Karena orang zalim ini bicara pada apa perilakunya. Apa bentuk perilakunya? Menganiaya diri. Bentuk kezaliman yang paling besar itu apa? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa sebenarnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Apa bentuk syirik yang paling sering kita biarkan terjadi sama kita? Mungkin kalau kita orang Islam, kita mungkin tidak sembah patung. Kita nggak sembah api. Kita nggak sembah angin, kita nggak sembah makhluk, tapi kita cari makan nggak percaya kalau Allah bisa buat kita kaya, sehingga kita korupsi, sehingga kita terima suap, sehingga kita kasih suap. Itu yang kita lakukan. Mungkin kita memang percaya Allah itu Tuhan, tapi kalau kita sakit, kita pergi ke dukun, kita percaya dukun bisa menyembuhkan. Mungkin kita percaya Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi kita lebih percaya bahwa banyak duit lebih menenangkan ketimbang adanya Allah bersama kita. Ini yang saya bilang, kesyirikan-kesyirikan kecil seperti ini sudah dominan di tengah kita. Kalau kita sudah lebih percaya kekuatan duit lebih kuat dari kekuatan Allah, maka kita akan berpikir bagaimana caranya duit itu banyak. Bagaimana caranya duit itu datang sama kita. Kalau sudah duit banyak, duit datang sama kita, apa yang kita lakukan kemudian? Kita tidak peduli moralitas agama, yang penting duit datang. Kita tidak mempedulikan lagi kehormatan diri. Maaf cakap, mau melacur nggak masalah. Mau berzina nggak ada masalah. Mau muduh orang nggak ada masalah. Kenapa? Yang penting dapat duit. Kira-kira demikian. Ini catatan yang menunjukkan ambruknya, dan kalau kejadian ini masih dilakukan dan banyak yang tidak terima, saya pikir tidak ada masalah. Sampai sekarang di Republik ini,
perilaku yang belum tentu, bukan pelacuran, tapi pada tingkat seorang perempuan sudah merendahkan dirinya sampai pada tingkat seakan-akan, bahkan kalau saya mengatakan itu sudah pelacur, itu dilegalkan melalui aplikasi-aplikasi yang ada di HP, dipegang di rumah. Apa contohnya? Saya ambil contoh itu, ada Bingo Live. Anda boleh, saya bukan mengajari Anda untuk pergi lihat itu, tidak. Tapi Anda boleh cek di situ. Seperti apa perempuan, walaupun saya tidak mengklaim 100% Bingo Live itu negatif. Mungkin ada sekitar 2% lah yang positif. 98%-nya negatif. Ya. Apa sebenarnya aktivitas di situ? Tengok tingkah perempuan. Bagaimana cara mereka berpakaian? Itu masih satu aplikasi. Pemerintah yang mulia di Republik ini, kalau Anda menginginkan orang-orang besar lahir dari Republik ini, aplikasi-aplikasi picisan, rendah, pelacuran, merusak moral seperti ini, harus ditertibkan. Bukan cuma blokir. Saya bilang, kalaupun konten pornografi, saya nggak yakin 100% konten pornografi di Republik ini melalui situs website sudah habis. Saya tidak yakin itu. Artinya apa? Ini yang terjadi. Terang-terangan melakukan kerusakan, kekurang ajaran, bahkan kita masih melihat dalam situasi wabah yang demikian luar biasa, masih banyak para pemimpin, orang-orang besar yang cenderung pamer. Pamer apa? Pamer kesombongan, pamer kekurang ajaran, pamer ketidakbenaran. Nah, ini kalau masih terjadi, berat ceritanya, kita akan berada pada posisi di mana Allah akan mengangkat azab ini. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Saya ulang sekali lagi, back to Allah. Pulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak kita lakukan, awas. Kenapa? Bagi Allah tidak sulit melenyapkan Indonesia dari peta. Bagi Allah tidak sulit untuk menghancurkan permukaan ini, bumi ini. Kenapa? Karena sebenarnya persoalan ini sudah melanda seluruh dunia. Umat Islam sudah merasakan di mana 2 masjid suci ditutup. Umat Islam sudah merasakan ada masjid yang tidak melaksanakan sholat Jumat lagi. Ada orang yang sudah lebih takut ke masjid ketimbang pergi ke pasar. Ada orang yang lebih khawatir menghadiri majelis taklim ketimbang menghadiri kerumunan. Itu sudah muncul sekarang. Kalau sudah seperti itu kondisinya, saya mau tanya, apakah kita akan kembali normal? Saya khawatir tidak. Jadi kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Balik sama Allah. Saya sulit Pak Ustadz. Saya nggak bisa balik sendiri. Saya sudah kelamaan di rumah. Saya sudah nggak tahu mau ngomong apa. Saya bilang, jangankan Bapak. Saya kemarin bincang dengan seseorang yang dia bilang begini. Ya, dia ketemu Ustadz. Yang Ustadz itu diminta ceramah online. Tapi apa katanya? Dia sudah terlalu lama, padahal baru 3 minggu. Ya, udah terlalu lama, nggak ketemu mic, sama nggak ceramah. Jadi agak bingung. Bayangin itu. Seorang asatidz saja sampai juga menghadapi kesulitan ini. Ya, baik ini. Karena tadi saya janjikan siapapun yang bertanya, itu akan saya respon. Insya Allah saya sudah melihat ada pertanyaan yang disampaikan ke saya. Ya, pemirsa sekalian, antum jangan takut. Kalau ceramah ini tertunda, artinya nggak tuntas, karena ini akan kita upayakan bisa berseri nanti insya Allah. Apakah dia pekanan atau bagaimana, nanti kita akan bicara kepada Yayasan India Muslim, dan juga 3 masjid yang mensupport kegiatan ini. Saya berharap masjid-masjid lain ya bisa melakukan hal yang sama. Ya, buat kajian-kajian online seperti ini. 3 masjid yang saya maksud tadi ini adalah Masjid Jami, Masjid Tajul Madras, dan Masjid Gaudiah. Walaupun saya sekarang ini live dari Masjid Gaudiah, dari kantor Yayasan India Muslim. Ya, pertanyaan yang sampai ke saya pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah dengan virus corona yang sebelumnya kita berjamaah di masjid, dengan peringatan untuk social distance, sehingga kita tidak berjamaah di ke masjid, ya, akan mengurangi pahala kita, dan bahkan akan mengurangi keimanan kita dengan terlena nantinya dengan menjauhkan masjid. Mohon pencerahannya. Masya Allah, ini dari Pak Hendra Hakim. Ya,
Beliau seorang pengusaha muslim. Saya berharap semoga Allah memberi kemampuan, kekuatan dan kesuksesan lebih banyak lagi, karena beliau juga punya kepedulian yang cukup tinggi kepada umat Islam, khususnya di Medan, Sumatera Utara. Pertanyaan ini menarik ini. Pertama, ini bukan bicara pahala tidak pahala lagi memang Pak Hendra. Ya, yang harus kita pahami bahwa tidaklah mungkin ulama memutuskan jangan ke masjid itu karena sebab ulama yang benci masjid. Kalau saya lah ditanya, saya jujur hancur hati ini ketika mengatakan kepada umat, sudahlah, jangan lagi kau ke masjid. Jujur. Ya. Kalau ditanya, menangis sudah. Bahkan kalau dibilang, udah menangis sajalah kerja ini. Kenapa? Karena memang ketika ada umat bertanya, Ustadz, kayak kemarin, hari Jumat pagi saya Jumat pagi saya khilaf. Jumat pagi atau apa saya khilaf. Ustadz, saya sudah 2 minggu tidak ke masjid, Ustadz. Karena masjid lingkungan kami ditutup. Ustadz, saya tidak tahan. Saya khawatir. Saya terjebak dicap sebagai kafir kalau saya tidak ke masjid. Maka saya keluar dari rumah saya pergi ke masjid lain dan saya sholat. Apa yang saya lakukan ini salah, Ustadz? Khususnya sholat Jumat maksudnya. Saya memberikan jawaban bahwa 3 kali berturut-turut kalau tidak berangkat sholat Jumat dengan sengaja kafir, itu nggak ada. Yang ada itu Allah tutup hatinya. Ini bukan bicara kafir tidak kafir. Tapi itu dalam situasi normal. Ini situasinya tidak normal. Darurat, ada peristiwa yang menyebabkan kita tidak bisa berangkat ke masjid. Kalau peristiwa ini masalahnya ini yang saya bilang tadi, harusnya tim Satgas COVID-19 itu mengupdate informasi perkembangan terkini, itu di-broadcast ke semua masjid di Sumatera Utara. Masjid, gereja, wihara, kuil, broadcast. Supaya masjid ini tahu Anda berada di zona mana sekarang. Hijau, merah, kuning. Kalau merahnya, merah kayak mana ini? Persebaran masalahnya seperti apa? Sudah sampai pada tingkat harus tutup masjid atau tidak? Ini penting sekali ini. Saya berulang mengingatkan, walaupun memang dalam bentuk tausiah-tausiah begini. Harusnya Satgas itu punya koordinasi dengan para ulama. Bukan ulama maksud saya, kepada masjid. Kepada gereja. Supaya apa? Dan kemudian diingatkan, ini loh protap kalau zona hijau. Ini protap kalau zona kuning. Ini SOP masuk masjid kalau zona merah. Dengan begitu, para ulama bisa mengambil keputusan bahwa masjid ini sudah layak, tidak layak. Itu satu, ini dalam rangka mencegah. Di samping, apa langkah solusi kalau kita tidak ke masjid karena sebab faktor kecemasan. Ini yang harus dipahami. Kalau karena sebab kecemasan kita tidak ke masjid, apakah ini sudah bisa menghalalkan kita untuk tidak ke masjid? Saya perlu sampaikan, kalau sama kita sholat itu wajib ke masjid, maka kecemasan juga menjadi hal yang bisa membenarkan seorang tidak ke masjid lagi. Karena yang harus digarisbawahi, bukan lantas kalau nggak ke masjid, nggak sholat, itu yang harus dijaga. Apakah ini bisa mengurangi pahala kita? Nah, saya bicara, ini situasinya bukan pahala dosa lagi. Ini situasinya gimana kita rebut ridho Allah, sayang Allah, supaya Allah cabut ini. Ya, cabut apa? Cabut wabah ini. Jadi caranya bagaimana? Saya mengulang sekali lagi, yang belum saya lihat adalah sinergi pemuka agama dengan Satgas atau pemerintah. Pemerintah masih pendekatan ekonomi, sosial, politik, macam-macam. Sebenarnya jangan sampai juga menggerus ruhiyah kita. Ya, saya bilang, saya kecewa juga, masjid sudah taat, udah tutup masjid, udah gulung tikar, tapi tempat-tempat hiburan, tempat-tempat di mana orang berkerumunan tanpa ketentuan, itu tidak atau dilakukan penjagaan atau kemudian ditertibkan, sama seperti menertibkan masjid. Tunggu, saya bukan sedang kecewa dengan itu. Saya bilang, artinya, wah saya bilang misalnya, masyarakat ke masjid saja. Bukan begitu. Yang saya sampaikan sebenarnya, cobalah memperhatikan skalanya. Tim Satgas umumkan kepada publik, sekian sakit, sekian sembuh, sekian meninggal, sekian ODP, sekian PDP, sekian macam-macam, semuanya dibilang. Terus ini sampaikan ke semua badan kenaziran.
pengelola rumah-rumah ibadah. Saudara-saudara, Anda berada di zona ini, silahkan SOP-nya demikian. Itu baru menarik. Karena terus terang sekarang, saya heran. Ada orang yang untuk masuk ke komplek itu saja, waduh, luar biasa. Tangan harus cuci, harus pakai masker, semuanya. Tapi di situ, masjid tutup. Jangankan sholat Jumat, sholat 5 waktunya pun sudah tidak lagi. Sampai-sampai saya komentari mereka, padahal kalianlah orang yang harusnya berada di garda depan ini, tapi kenapa kalian yang seperti ketakutan? Seharusnya ini saat kita dekat sama Allah. Itu yang sering saya mengatakan, sebenarnya sudah layak kalau kemudian pihak kita semua, termasuk saya, memberikan pengertian bahwa stay at home stay with Allah. Ya, atau by stay with Allah. Di rumahlah, tapi bersama Allah lah di rumahmu. Di rumahlah, tapi biarkan Allah menyertaimu. Artinya apa? Kita mengangkat untuk kemudian kita tetap tidak kehilangan kendali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Ini perlu saya jawab lebih luas ini. Kedua, saya perlu sampaikan kepada kita semua, jangan saling menyalahkan. Ini bukan saatnya. Kita sudah mengalami, kalau bahasa surat Al-Asyr, ini kerugian. Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian. Kita sedang rugi ini. Kita sedang bangkrut. Kita sedang ambruk. Kita sedang ditimpa musibah. Nggak perlu salahin siapapun. Nanti kalau udah selesai musibah ini, orang lemah, kita kuatin. Kalau dia mau dikuatin, kita bilang sama dia, ente nggak layak di situ. Karena formasi itu sebenarnya hanya bisa diisi oleh orang kuat. Sekarang kita saling dukung. Kekurangan kita tambah. Kelemahan kita kuatkan. Watawasau bil haqqa watawasau bis sabar. Kita saling menasihati kepada kebenaran dan juga kepada kesabaran. Saya pikir ini jawaban saya kepada Pak Hendra. Insya Allah, mudah-mudahan tetap kuatkan suasana di rumah dengan ibadah. Ya, kuatkan suasana di rumah dengan melakukan amal saleh. Ya, inilah saatnya kita mengajak istri dan anak-anak bisa beribadah bersama. Saya melihat ada yang kemudian melakukan tahsin Quran bersama, salat berjamaah bersama. Masya Allah, sesuatu yang sebelumnya mungkin sangat jarang dilakukan. Ya, saya bahkan sekarang sudah punya jadwal talaki kitab sama anak-anak. Ya, anak saya yang 9 orang, khusus sekarang 8 yang di rumah, itu bersama saya untuk mengkaji materi fikih, materi akidah dan macam-macam. Ya, waktu yang kemarin saya tidak punya jadwal khusus untuk mereka. Tapi sekarang alhamdulillah saya punya jadwal khusus untuk itu. Baik, kita kembali kepada pelajaran kita. Sekaligus saya mengingatkan kepada semua pemirsa, siapa yang ingin bertanya silahkan bertanya melalui kolom komentar. Dan ini karena masih baru ya kajian kita ini, maka saya pikir insya Allah nanti akan ada perbaikan-perbaikan bagaimana pola kajian ini bisa berlangsung. Dan saya perlu menyampaikan bahwa yang bertanya, silakan menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar seperti Pak Hendra Hakim yang baru saja bertanya tadi, dan insya Allah akan kita jawab langsung. Baik, kita masuk, karena saya bilang, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan tazkiyatun nafs. Jadi karena begini, ketika kita stay at home, kita harus godok. Kan harus cuci tangan, cuci badan, cuci semua. Nah ini sekarang cuci rohani. Kenapa? Karena saya pun belakangan melihat apa sumbangsih yang saya sudah lakukan untuk akhirnya menyebabkan, ini sumbangsih ini kalimat sebenarnya sindiran untuk saya sendiri ini, ya, yang akhirnya menyebabkan musibah COVID-19 ini datang. Ini kalau nggak kepikir sama saya. Kenapa? Saya diustadkan. Orang bilang saya kondang di Medan, Sumatera Utara. Orang bilang saya hebat, saya vokal, macam-macam. Mungkin saya terlena dengan itu. Mungkin saya merasa, wah saya memang hebat nih dan sebagainya. Ini kesalahan. Ini juga menjadi sumbangan penyebab akhirnya, COVID-19 ini turun. Ada sekian persen rupanya saham saya. Nah, supaya saya tarik saham, tidak lagi terlibat sebagai orang yang berkontribusi membuat COVID-19 lebih lama di Republik ini, di kota kita ini. Apa yang harus saya lakukan? Tazkiyatun nafs. Nah, jemaah yang mulia, alhamdulillah Pak Hendra sudah memberikan komentar. Beliau mengatakan terima kasih dan cukup jelas penjelasan saya. Alhamdulillah Pak Hendra, jadi amal soleh kita semua. Ya, yang lain silahkan untuk bertanya. Ya,
Dan kemudian saya juga menyampaikan kepada kita semua, tolong dibagikan ya live ini ke semua rekan-rekan yang ada di Facebook, ya mungkin di wall atau di mana yang antum punya, atau ajak nonton bareng supaya bisa semakin luas manfaat yang bisa diberikan melalui kajian yang difasilitasi oleh 3 masjid, Gaudiah, kemudian Masjid Jami' dan Masjid Tajul Madras bersama Yayasan India Muslim Selatan Sumatera Utara. Insya Allah mudah-mudahan memberi berkah kepada kita semua ini. Baik, kita pelajari satu materi pertama. Apa yang dimaksud dengan tazkiyah dulu? Ini belum kita kaji ini, kita masih pelajaran dasar nih. Tazkiyah itu berasal dari bahasa Arab yang berangkat dari kata zaka. Jadi kalau bicara tazkiyah, karena terus terang, kalau sudah bicara mensucikan jiwa, otak kita ini pasti memorinya cuma satu doang ini yang teringat. Apa itu? Karena kita banyak dosa. Padahal sebenarnya bicara tazkiyah ini bukan bicara dosa doang nih. Bicara tazkiyah ini bicara potensi, bicara bekal. Apalagi? Bicara fitrah yang harus ditazkiyah. Tazkiyah itu pertama, kalau arti harfiahnya kita pakai, itu berarti zaka, ya. Kemudian wazannya zaka, yazku, zakaan, yang artinya suci. Suci artinya apa? Kalau saya bilang tazkiyatun nafs, menjaga, ini kalau kita artikan bebas dari arti harfiah ini, menjaga agar posisi potensi fitrah kita tetap berada pada posisi stabil, bersih, dan suci. Kalau dia potensi baik, ya tetap jadi baik. Kalau buruk, di setel balik jadi baik. Kalau dia lurus, jaga supaya tetap lurus. Kalau dia bengkok, lurusin lagi. Jadi materi atau proses tazkiyah, orang yang melakukan kerjaan tazkiyah, ini bukan orang marah. Ini orang yang lembut. Seorang anak buang air besar, kena ke bajunya, kena ke badannya. Apa yang dilakukan orang tuanya? Kalau anak itu masih berusia balita, pasti menceboinya. Waktu nyeboinya mungkin ada bau, terkena najis itu dan sebagainya. Apa yang akan dilakukan orang tua? Habis diceboin, disiram lagi pakai air sabun, disiram lagi pakai minyak wangi. Supaya apa? Supaya jangan lagi bau. Itu tazkiyah. Kira-kira begitu. Ini saya sampaikan dalam paham yang mudah ini. Ya. Kemudian at-tazkiyah dimaknakan tumbuh. Kalau dia tumbuh, ada benih nih. Apa benihnya? Dia ini dasar kepribadiannya orang baik nih. Dia orangnya sebenarnya disiplin. Nah, bagaimana supaya disiplin itu tetap disiplin? Ditazkiyah. Dipush. Ya, supaya dia jadi baik. Tapi ternyata tazkiyahnya dia ini sudah jorok nih. Nah, kalau jorok, bersihin dulu. Kalau bengkok, lurusin dulu. Apalagi? Kalau lupa, ingatin dulu. Jadi setelah lupa, ingat, lurus, bengkok, lurus. Nah, setelah lurus, ini yang kemudian dia berada pada posisi lurus. Nah, apa yang dilakukan kemudian? Dikembangkan. Dikembangkan lurus seperti tunas. Tunas ini kan kita berharap nanti jadi batang. Batang membentuk cabang. Cabang membentuk ranting. Ranting membentuk daun dan buah. Kita berharap itu. Kita bukan cuma yang penting hidup. Nggak bisa. Kita berharap pohon ini bisa berbuah bagus. Gimana caranya? Kecil-kecil cabai rawit. Kalau dulu kita bilang, sekarang nggak bisa lagi cabai rawit, cabai geprek. Karena cabai geprek lebih, apa istilahnya, lebih pedas dari cabai rawit. Gitu. Kemudian, disebut demikian, ya kata zakat, misalnya zakat, ini berkah. Jadi, zakat itu hakikatnya bukan mengurangi. Jadi, kalau bicara tazkiyah, kita sedang tidak mengurangi. Apa yang ada, itu dijaga, jangan aus. Jangan menyusut. Jangan habis, jangan kurang, dia tambah, dia naik terus. Itu yang harus kita lakukan. Makanya istilah zakat hakikatnya ini semacam pupuk bagi harta. Ini semacam apa istilahnya lagi ya? Zakat ini kalau ada pohon kita apa istilahnya? Kita rapikan batang-batang yang kita rasa terlalu kita potong sedikit. Tapi bukan membunuhnya. Malah dia semakin hidup. Nah, ini yang dimaksud dengan zakat di sini. Ya. Zakat terbentuk dari dua kata benda yang merupakan perpaduan antara yang dikeluarkan, mukhraj, dan perbuatan, fi'il. Secara khusus berarti,
harta yang dibayarkan untuk zakat. Jadi artinya ketika kita bicara dari arti kata perbuatan dan yang dikeluarkan, begitulah artinya. Tapi makna terdalam dari sini, apa yang sebenarnya dimauin, kita ketemu bahwa sebenarnya kata zakah yang merupakan akar dari kata tazkiyah, ini maknanya besar. Bersih, suci, tumbuh, berkembang, hidup. Ya. Dan kemudian ada diterjemahkan lagi dengan kata berkah. Orang yang bermaksiat, nanti kalau kita perhatikan, ada dalam Quran, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang membersihkannya. Harus kita pahami, apa yang dimaksud di sini? Pasti dong, orang yang melakukan empowerment, pemberdayaan. Orang yang melakukan peningkatan, mengoptimalkan diri. Itu adalah orang-orang yang dibutuhkan, orang-orang baik, orang-orang bersih, orang-orang yang pasti insya Allah sukses. Maka Allah mengatakan, qad aflaha, beruntunglah. Ya, sehingga akhirnya mereka jadi orang yang beruntung. Kenapa? Pasti kata-kata zakkaha pasti beruntung. Nah, saya perlu sampaikan kepada kita lagi bahwa tadi saya mengatakan kalau sudah bicara tazkiyah atau mensucikan, kita sering fokus pada cerita ada dosa, harus dibersihin, harus tobat, kan kira-kira begitu. Ini yang kita luruskan. Ini bukan bicara muntolaknya bukan dosa, muntolaknya adalah potensi. Makanya apa yang ditazkiyah nafs, jiwa, bukan amal, tapi jiwa. Nafs kita, saya beramal, saya rajin buat baik, tapi perbuatan baik saya dibarengi dengan adanya riya, adanya sum'ah, adanya ujub. Nah, apa yang harus saya lakukan? Tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Membersihkan apa yang dibersihkan, penyakitnya. Kenapa? Karena amal saya tidak lurus. Sekarang, alhamdulillah, saya melakukan satu amal. Amal saya bersih, amal saya lurus, amal saya tulus, amal saya ikhlas. Alhamdulillah, semuanya karena Allah. Perlukah ditazkiyah? Perlu. Apa bentuk tazkiyahnya? Amal ini terawat, tidak habis, harus continue. Kedua, harus melahirkan penularan amal-amal positif yang lain. Kira-kira begitu. Jadi, saya sudah rajin tahajud. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah tiap malam tahajud. Tahajud saja? Ya, kalau gitu harus ditazkiyah itu tahajudnya. Supaya apa? Supaya beranak. Kira-kira begitu. Anaknya apa? Baca Quran. Anaknya apa? Muhasabah. Anaknya apa? Doa. Anaknya apa? Baca kitab. Sepanjang waktu tahajud itu. Kira-kira begitu. Nanti setelah ini, besoknya ngapain? Dia jangan caci maki orang. Dia jangan memburukkan orang. Dia jangan dengki sama orang. Dia jangan dendam sama orang. Jadi artinya, proses tazkiyatun nafs itu madal hayah. Membersihkan jiwa itu harus berlangsung sepanjang hidup kita. Ya, baik. Jemaah pemirsa sekalian, saya perlu sampaikan kepada kita kembali. Silakan. Bagi Anda yang ingin bertanya, karena pastilah tidak akan menyulitkan untuk menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar di akun yang sedang melakukan penayangan siaran ini. Dan insya Allah kita merencanakan siaran ini berlangsung rutin. Ya, sementara sepanjang peristiwa COVID-19 ini masih ada di tengah kita, dan sekaligus ini menjadi doa kita semua agar COVID-19 cepat diangkat Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi datang kembali dalam situasi hujan, semoga hujan ini rahmat dan juga mengangkat penyakit ini dari kita, menyembuhkan yang sakit dan kemudian melindungi kita yang belum terkena wabah penyakit ini dan menjauhkan penyakit ini dari kita. Dari semua ini nanti kita berharap pemimpin kita menjadi pemimpin bertakwa, ulama-ulama kita menjadi lebih istiqamah, dan umat ini semakin dekat kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, kita lanjutkan ini. Kemudian Al-Juzaz mengatakan tadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Khaba, merugilah orang-orang yang dassaha. Dassaha ini apa? Mengotori. Hak di situ kemana? Ke jiwa. Jadi apa yang dimaksud dengan mengotori? Ini kalau mengikut seorang alim yang bernama Al-Juzaz, dia mengatakan bahwa menjadikan jiwa itu lemah, hina dan rendah. Itu dia. Jadi ketika kita bicara jiwa, maka merugilah orang yang mengotorinya. Mengotori dimaksud di sini dassaha apa? Melemahkannya. Melemahkan ini bagaimana? Ada orang, memang saya pernah ketemu orang yang luar biasa nakal. Kawan-kawannya tidak suka sama dia. Kawan-kawannya tidak terima sama dia. Kawan-kawannya menganggap dia ini tidak benar dan sebagainya.
Dia datang kepada saya, Ustadz, saya sebenarnya ingin melakukan kebaikan. Saya benar-benarnya ingin jadi orang baik, Ustadz. Tapi saya tidak pernah diterima oleh lingkungan saya. Saya mengatakan bahwa keinginanmu itu adalah fitrahmu aslinya. Itulah sebenarnya kau aslinya. Jadi, kenapa kau ingin buat baik? Karena aslinya kau orang baik. Semua kita ini aslinya baik. Karena Allah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah. Ya, semua orang lahir itu lahir dalam kondisi fitrah. Aslinya apa? Bersih, suci. Itu aslinya. Kenapa kau rindu jadi orang baik? Tanyalah pada pelacur. Apakah mereka ingin terus jadi pelacur? Kalau dijawabnya kenapa tidak? Jawabannya, kenapa tidak? Saya ingin jadi orang baik. Tapi kenapa kau ingin jadi orang baik? Kenapa tidak bertahan jadi orang buruk saja? Karena fitrah, karena asal, karena kondisi manusiawi kita tidak menyukai keburukan. Pembohong sekalipun tidak menyukai itu. Koruptor sekalipun tidak menyukai hartanya diambil dari sumber yang haram. Jadi kalau begini polanya, tugas kita ngajak mereka pulang ke pelan-pelan. Ya, pelan-pelan ngapain? Sudahlah, jangan berlama-lama di situ. Bukankah inilah kampung halaman kita? Inilah suasana aslinya kita. Kalau mau dibilang kampung halaman asli manusia itu surga, saya pikir tidak bisa dikatakan salah. Dan surga adalah tempat tidak ada dosa, tidak ada nista, tidak ada keburukan di situ. Ya, maka tidak salah Al-Jujaz yang mengatakan bahwa mandasaha dia terjemahkan dengan menjadikan jiwa itu lemah, hina atau rendah. Ibnu Qutaibah mengatakan mandasaha itu berarti menenggelamkannya dalam dosa dan maksiat. Kenapa? Karena itu bukan fitrahnya. Jiwa kita ini fitrahnya bukan itu. Alah sudahlah, biarkan. Dia kan udah dewasa. Taunya dia itu semua apa yang dibuatnya. Masa kita harus ajak-ajak dia untuk buat baik. Alah udahlah, nggak perlu itu. Salah. Yang benar sebenarnya aslinya bajingan yang paling bajingan sekalipun. Saya punya pengalaman sejarah hidup. Saya pernah punya kebiasaan mengumpulkan, tapi zaman saya masih remaja juga itu. Ya, mengumpulkan anak remaja muslim di masjid. Jadi setiap malam itu rata-rata kami, kalau bahasa sekarang itikaf di masjid itu ada sekitar 30-40 orang. Jadi setiap malam. Dan selalu saja sebelum tidur, tugas saya adalah memberikan tausiah ruhiyah. Saya memberikan, kalau sekarang bahasanya muhasabah. Kalau zaman saya itu disebut dengan istilah renungan suci. Ada seorang anak muda yang kasar. Saya tak tahu namanya. Sampai sekarang saya tak tahu namanya. Ya, dia kasar betul. Ya, tapi dia suka sekali dengan kegiatan ini. Setiap waktu, bahkan ketika saya terlambat datang, dia selalu mengatakan, apa masih ada kita kajian renungan? Ada. Lantas kemudian dia ikut. Dia kalau menangis, dia yang paling kuat menangis. Saya tidak tahu ternyata anak muda ini adalah seorang pembunuh. Saya tidak tahu. Saya tahu setelah saya pindah dari waktu itu saya di Siantar, saya pindah ke Medan. Saya baru tahu bertahun-tahun kemudian. Bayangin itu, bahwa dia menceritakan bahwa sebenarnya waktu aku ke masjid, waktu itu, aku dalam rangka melarikan diri. Dia bilang sama saya. Jadi aku melarikan diri. Jadi pada waktu aku di masjid, aku bertemu denganmu, dan Masya Allah, itulah yang dia bilang, aku merasakan kenikmatan dengan semua ceramah yang kau sampaikan. Itu dia sampaikan kepada saya. Ini bukan dongeng, ini cerita saya nih. Ya, memang pengalaman hidup saya ini. Ya. Lantas apa yang terjadi? Saya menemukan dia berubah. Berubah menjadi anak baik. Itu yang kenapa? Karena proses tazkiyah. Jadi nggak ada istilah orang nggak bisa dibenahi, nggak ada. Itu satu pengalaman. Di event yang sama, ada seorang anak muda yang rajin sekali di masjid. Nggak jahat kayak teman yang satu ini. Tapi begitu juga, setelah saya bertahun meninggalkan kota Pematang Siantar, waktu itu, baru saya dapat kabar bahwa anak muda ini akhirnya masuk Islam. Coba bayangin, tidurnya di masjid, ikut kegiatan renungan suci. Saya tidak tahu. Waktu itu memang ya kena rame orang. Saya tidak, namanya juga sama-sama masih anak-anak. Ya bilang anak muda lah, kalau sekarang anak milenial. Saya juga masih anak muda, siap mengisi tausiah, saya pun tidur. Bangun jelang subuh. Sudah. Saya tidak begitu kenal masing-masing mereka siapa waktu itu. Yang penting orang di masjid saya anggap sebagai orang soleh semua, orang baik semua. Ya, tapi ternyata dia bukan seorang muslim. Dia rajin di masjid, dia rajin mendengar tausiah, dia bukan muslim, Masya Allah. Apa yang terjadi? Dia menyatakan syahadat setelah beberapa waktu belakangan. Ya, ini bahagian dari tazkiyah. Ya, jadi jangan tenggelamkan
kepada maksiat, jangan tenggelamkan ke dalam dosa. Nah, nanti kalau kita kaji maksiat secara khusus, dosa secara khusus, ini akan lebih lebar ini. Ya. Baik. Ini belum nampak di saya, atau kasih kemari. Ada pertanyaan katanya. Assalamualaikum Ustaz, apa wabah ini berhubungan dengan datangnya Dajjal Ustaz? Ya, baik. Ada memang ulasan-ulasan yang menghubungkan wabah yang menimpa dunia secara merata ini dengan alamatul qiyamah, tanda kiamat. Ya, dan mereka mengatakan ini adalah peristiwa akhir zaman yang mengawali datangnya Dajjal. Saya terus terang, saya tak mau pandai-pandian kalau bahasa orang Medan. Ya, saya pulang kepada dalil sajalah. Apakah di antara yang disebutkan Rasulullah terjadinya wabah sebagai perantara datangnya kiamat? Nabi pernah mengatakan memang dalam satu nas disebutkan tentang munculnya penyakit-penyakit aneh. Ya, yang sama sekali baru, kira-kira begitu. Tapi ini masuk dalam daftar cerita min alamatil sughra, dari tanda kecil kiamat. Jadi bukan tanda besar. Kenapa? Kalau saya ditanya orang, kenapa wabah ini menjadi begitu mendunia? Jawabannya sederhana. Kita kan kita berada di situasi perkembangan teknologi, transportasi dan informasi yang luar biasa. Kalau kemarin wabah pernah terjadi sekian waktu yang lalu, menimpa satu kampung, menimpa satu negara, tapi tidak menimpa negara yang lain, karena akses informasi dan transformasi tidak secanggih hari ini. Sekarang Wuhan kena wabah. Orang di Wuhan keluar, terbang ke Eropa, terbang ke Amerika, terbang ke Asia, terbang ke Indonesia. Wajar dong. Saya bukan menyepelekan ini, tapi saya mengatakan faktor yang mempermudah persebaran wabah ini demikian merata menyebar, salah satunya adalah kecanggihan teknologi informasi kita. Ya. Sehingga nyaris tidak ada negara di muka bumi yang tidak tertimpa wabah ini. Kemarin Indonesia saja, satu-satunya provinsi yang melaporkan tidak ada wabah, itu adalah Gorontalo. Saya Jumat masih khutbahkan itu. Tapi sorenya, saya sudah dapat berita, Gorontalo sudah ada kasus COVID-19 satu orang. Ternyata yang satu orang ini datang dari Jakarta. Dia baru nyampe dari Jakarta, kemudian diperiksa positif. Artinya apa? Siapa yang menyebarkan yang dari luar? Makanya strategi Islam, sebenarnya kalau wabah, kalau istilah lockdown itu menurut saya itu syar'i. Itulah yang harusnya dilakukan. Artinya apa? Yang dimaksud lockdown ini, pertama, stay at home. Kedua, akses keluar masuk ditutup. Jadi kalau Sumatera Utara, laut, udara, darat, tidak boleh akses keluar masuk. Dari Sumatera Utara antar kabupaten, saya kemarin mengantar anak saya ke Pematang Siantar. Lantas kemudian di perbatasan Pematang Siantar, saya di stop. Bagus. Ngapain? Di stop, diperiksa kesehatan. Semua isi mobil diperiksa. Cek semuanya, setelah mereka meyakini bersih, sehat, kasih masuk Siantar. Itu betul. Saya mengatakan, itulah yang seharusnya dilakukan di semua perbatasan keluar masuk. Tujuannya apa? Untuk mencegah supaya jangan terjadi persebaran secara masif dari wabah ini. Itu yang pertama. Kedua, informasi. Nah, informasi ini yang sekarang ini, apa yang terjadi di Amerika sekian detik sudah nyampe di Indonesia. Orang terkapar tadi malam meninggal di mana? Air Suprapto. Meninggal. Nggak tahu kenapa, orang tak berani ngangkat. Kemarin ada satpam di Iskandar Muda, terjatuh karena sebenarnya sakit, bukan sakit COVID-19. Tak berani ngangkat. Sekarang awak datang ke klinik, datang ke rumah sakit, batuk nggak siap-siap, tak berani periksa orang itu. Kenapa? Semua jadi ketakutan. Tapi kemudian difotokan, divideokan, sebagainya. Nyampe. Apa yang tersebar? Bersamaan dengan tersebarnya wabah COVID-19, penyebar lebih merata, ya, wabah ketakutan, wabah kecemasan, wabah kepanikan, wabah stres menimpa masyarakat. Dan itu yang menurunkan imunitas ruhiyah kita dan imunitas fisik kita. Itu yang lebih berbahaya itu. Saya pikir ini persoalannya. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seandainya situasi ini semakin memburuk dan terjadi penjarahan seperti tahun 98. Apa hukum kita melakukan penjarahan untuk makan keluarga kita? Dan kalau tidak boleh, apa yang harus dilakukan?
Seandainya peristiwa ini memburuk, nggak usah pakai seandainya. Kalau gitu saya nggak mau jawab lah. Kenapa? Pertanyaan seandainya tak perlu itu. Ya, kita berharap peristiwa ini tidak memburuk. Tapi jika seandainya, ini kan memang harus dijawab juga. Akhirnya sampai terjadi kerusuhan. Apa kita nggak punya negara? Kita kan punya presiden. Presiden kita bagus. Kita punya Kapolri, kita punya Panglima TNI, kita punya aparatur pemerintah, kita punya gubernur, kita punya camat, kepling. Insya Allah semuanya kerja. Ya, jadi jangan takut, tidak ada kerusuhan yang akan terjadi. Kenapa? Karena walaupun pemerintah sumbangannya nggak nyampe ke rumah kita, atau ada yang sampai pakai apa itu? Bacaan kami keluarga susah gitu kan. Nggak nyampe, saya sudah melihat tidak sedikit orang-orang kaya yang punya duit, yang juga sudah terketuk hatinya untuk membantu orang-orang susah. Nah, jadi kalau pertanyaan dalam situasi sangat buruk, kemudian kita tidak bisa makan, bolehkah kita mencuri? Kan kira-kira begitu. Bolehkah kita merampok? Ya, jawabannya, merampok dan mencuri, tidak ada satupun yang bisa dibenarkan untuk dikatakan bahwa itu halal. Tidak ada. Ya. Tapi kenapa? Karena pernah terjadi di masa Umar ibn al-Khattab, orang mencuri, ditangkap, pas mau dipotong tangan, dia protes. Saya mencuri karena lapar. Kau merdeka atau budak? Dijawab, saya budak. Budak siapa? Budak Sianu. Dipanggil Sianu. Ini gimana budaknya? Makannya bagaimana? Jadi kesejahteraannya bagaimana? Ternyata benar, budak ini tidak sejahtera. Akhirnya Umar katakan, syukur. Kalau saja tadi aku potong, aku bisa berbuat zalim ini. Seharusnya yang aku potong tangannya kau. Maksudnya kepada majikannya. Jadi sebenarnya, ketika sampai terjadi situasi itu, tapi saya tak mau jawab itu. Ya, cuma saya hanya sampai pada kalimat, mencuri tetap mencuri. Ingat, 98 saya menyaksikan orang, jujur ya, saya sudah menikah, waktu itu sudah menikah, dan saya sudah punya anak. Orang bawain tempat tidur, kulkas, duit. Saya menyaksikan di antara yang menjarah itu hancur lebur keluarganya. Ya, saya menyaksikan itu. Dia punya usahanya bangkrut padahal dia dapat duit dolar berapa banyak dia dapat dari situ. Ya, itu saya saksikan itu. Bukan cuma rumah semua hidupnya tak berkah. Jadi nggak usah cari makan dengan cara yang tidak benar. Ya, makanya dalam situasi keresahan sosial semakin meninggi, tapi saya berharap jangan ada keresahan sosial yang semakin meninggi. Seharusnya orang-orang yang berada memberi bantuan kepada orang-orang yang susah. Saya pikir itu. Baik, ada lagi? Kok nggak nampak update-nya sama saya di sini? Oh, lewat Instagram. Alhamdulillah, jadi ada pertanyaan lewat Instagram juga yang boleh dicek ya. Baik, saudara-saudara, para pemirsa sekalian dan juga semua kita yang hadir pada kesempatan ini, saya berharap postingan live streaming yang saya lakukan semoga bisa di-share kepada yang lain karena akan menjadi ilmu bagi yang lain. Dan juga mari kita sama-sama berbagi ilmu dan Masya Allah ini bagi saya juga kalau makan ini makanan pokok sama saya bisa memberikan tausiah kembali di tengah umat walaupun melalui kajian online seperti ini. Ya, jadi nanti mungkin Insya Allah kalau ini hari sampai lupa saya hari apa ini ya. Hari Senin Insya Allah mungkin kita akan berketerusan setiap hari Senin akan melakukan kajian live streaming melalui akun Facebook Yayasan Muslim India Sumut ya, Muslim India Sumut. Insya Allah nanti dari situ bisa kirim pertanyaan kepada saya untuk bisa saya jawab dan karena waktu ini ya sudah mendekati waktunya sekitar 5 menit lagi. Insya Allah kita bisa menyudahi acara ini dan mudah-mudahan Allah memberi keberkahan dan saya berharap sekali lagi untuk pemirsa sekalian seluruh jamaah yang hadir melalui online tentunya untuk bisa men-share melalui akun Facebook masing-masing tausiah ini di saat saya sedang online karena sekarang ini saya ada online di beberapa kajian ya yang paling rutin itu sepekan 2 kali di kajian channel Facebooknya Al-Jamiyatul Wasliyah Sumatera Utara ya. Baik, saya lanjut sedikit ini. Baik, kita melihat kata-kata tazkiyah ini disebutkan dengan 4 makna. Kalau kita melihat dalam Quran tazkiyah yang terkait pada Allah. Itu berarti hidayah, petunjuk, taufik, penyelarasan dengan ketentuannya. Di mana Allah mengatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 49, Balillahu yuzakki man yasha.
Balillahu yuzakki may yasha. Bahkan Allah, namun hanya Allah sajalah yuzakki may yasha. Kata yuzakki di sini diartikan menunjuki. Jadi menunjuki di sini bisa kalau bahasa psikologi disebut dengan konversi. Jadi ada orang yang tiba-tiba berubah jadi orang baik. Masya Allah. Selama ini dia tukang jual narkoba, pengedar, pemakai, pezina. Tiba-tiba rajin di masjid. Tiba-tiba rajin azan. Masya Allah. Saya bukan tidak menemukan. Saya menemukan orang begini. Ya, yang akhirnya sampai akhir hayatnya, karena sudah meninggal, semoga Allah mengampuni beliau, melapangkan di kuburnya. Akhir hayatnya beliau tetap istiqomah dalam taubatnya. Balillahu yuzakki man yasha. Bagaimana Allah menunjuki siapa yang dia kehendaki. Yuzakki di sini bisa kalau kotor dibersihkan Allah. Kalau bengkok diluruskan Allah. Kalau dia lupa diingatkan Allah. Sehingga kemudian setelah lurus, setelah ingat, setelah dia bersih, maka Allah pun rawat dia untuk kemudian meningkatkan kebaikan-kebaikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwan, saya pikir ini dulu yang pertama, nanti kita lanjut pada kajian berikutnya. Semoga Allah meridai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau langsung lanjut kultum atau nanti aja? Ya, istirahat sebentar itu. Itu dari apa ya? Alhamdulillah. Dapat satu kotak lagi ya. I wanna thank you. I wanna thank you. 'Cause I've been lost.